Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu di pertemuan yang keempat kali ini. Sebelum kita mulai, kita awali dengan pembacaan umul kitab, pembacaan Fatihah. Semoga pertemuan pada kali ini dapat bermanfaat dan dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fiil. Sebelum kita mulai, persiapkan dulu diri kalian, mulai dari cara duduknya, kemudian bukunya, PDF-nya yang sudah di-share di Classroom bisa kalian buka, atau kalian sudah punya print-printannya bisa kalian buka. Kita akan membahas tentang fiil. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang idhofah, tentang isim. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang bentuk kata. Bentuk kata atau lafaz atau kalimah itu dibagi menjadi 3. Ada yang bentuknya berupa isim, fiil, dan huruf. Nah, isim kemarin kita sudah bahas, mulai dari pengertiannya, kemudian tanda-tandanya, itu kemarin sudah kita bahas. Kita ulang sebentar. Tanda-tanda isim kemarin adalah yang pertama, dia bisa ditanwin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ada an-in-un, ada tanwin di situ. Bisa diawali dengan alif lam. Kemudian bisa di-i'rab jar, baik dengan huruf jar ataupun dengan idhofah. Jadi secara umum cuma ada 3 ini. Yang pertama, dia diawali tanwin. Dia bisa ditanwin, kemudian diawali oleh alif lam, dan bisa di-i'rab jar. I'rab jarnya itu bisa berupa huruf jar, diawali huruf jar, ataupun berupa idhofah. Idhofah juga kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi selanjutnya, yaitu fiil. Kalau isim itu kemarin adalah tandanya ada 3 atau lebih, artinya adalah kata benda. Nah, fiil itu adalah artinya ini. Fiil, al-fi'lu huwa kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Maaf, ini ada salah. Kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas, yaitu setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa tertentu. Ada perbedaan di sini. Kalau kemarin isim itu tidak terkait dengan waktu, maka fiil di sini terkait dengan waktu. Bisa dia telah dilakukan, berarti masa lampau, sedang berarti masa sekarang, atau akan dilakukan, masa depan. Jadi yang namanya pekerjaan itu pasti ada hubungannya dengan masa, dengan waktu. Baik itu sudah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Di situ nanti ada istilahnya fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kemudian ada satu fi'il lagi, fi'il kata perintah, namanya adalah fi'il amr. Secara mudahnya, kalau kemarin isim artinya adalah kata benda, maka fi'il di sini adalah kata kerja. Sesuatu lafaz yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi setiap lafaz, kullu lafzin yadullu ala husuli amalin, yang menunjukkan kepada terjadinya suatu pekerjaan fi zamanin khas, di waktu, di zaman, di masa tertentu. Kita lihat contoh di sini, ada fiil kataba yaktubu uktub. Di sorof pasti sudah familiar dengan kata ini, tasrifan ini. Ada kataba yaktubu uktub. Ada fiil madhi, fiil mudhari', dan fiil amr. Nah, perbedaannya, mereka ini sama-sama fiil. Sama-sama fiil, perbedaannya adalah ketika dia fiil madhi, maka artinya telah dilakukan. Kataba berarti telah menulis. Yaktubu sedang atau akan menulis. Uktub, tulislah. Jadi yang namanya fiil di sini selalu ada keterkaitan, ada kaitannya dengan waktu. Baik itu telah, sedang, akan.
Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kataba madhi, yaktubu mudhari, uktub amr. Ya. Nah, sekarang untuk mengetahui fi'il dalam kalimat. Kalau kemarin tanda-tanda isim, kita bisa tahu isim dengan cara ini ada tanwin di belakangnya. Ada lafadz diawali dengan alif lam, berarti dia adalah isim karena ada alif lam itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui fi'il dalam suatu kalimat? Di sini ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, menyesuaikan dengan wazan. Yang kedua, mengetahui tanda-tanda fi'il. Yang paling umum adalah ini, mengetahui tanda-tanda fi'il. Nah, menyesuaikan dengan wazan ini apa maksudnya? Tentunya nanti kita akan berbalik lagi ke pelajaran shorof. Jadi antara nahwu dan shorof itu akan ada banyak keterkaitan. Nah, sekarang kita bahas yang menyesuaikan dengan wazan. Nahwu dan shorof tentunya ada keterkaitan di sini. Kalau nahwu itu kemarin di awal kita sudah membahas, nahwu itu membahas tentang kata-kata, perubahan kata dalam suatu kalimat. Sedangkan shorof adalah perubahan satu kata ke kata yang lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dalam shorof itu ada wazan-wazan. Kalian pasti masih ingat pelajaran di shorof, pastinya sudah disampaikan. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ula yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Nah, semuanya ketika lafadz suatu lafadz itu sama dengan wazan di shorof, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah fi'il. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Ada lafadz qoma yaqumu. Yaqumu berarti ada ikut lafadz yaf'ulu, ikut wazan yaf'ulu. Berarti yaqumu yaf'ulu, berarti dia adalah fi'il. Atau contoh yang lain, doroba fa'ala, satu wazan dengan fa'ala, berarti doroba adalah suatu fi'il. Uktub fa'ala yaf'ulu, uf'ul uktub, satu wazan, berarti dia adalah fi'il. Sama nanti misalkan kalian sudah sampai ke bab-bab selanjutnya, ada bab tambahan di sini, istaf'ala. Ini adalah wazan, istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'ala, istaghfaro. Istaghfaro berarti sama dengan istaf'ala, maka dia adalah fi'il. Astaghfirullahal azim, astaghfiru, berarti dia ikut wazan astaf'ilu. Berarti dia adalah fi'il. Jadi cara yang pertama adalah sesuaikan dengan wazan yang ada di shorof. Jadi wazan di shorof itu ada banyak. Nah, kalau suatu kalimat itu sama dengan yang ada di wazan, baik itu fi'il madhi, mudhari atau amr, bisa dipastikan kata tersebut adalah fi'il. Selanjutnya, untuk mengetahui tanda-tanda fi'il, untuk mengetahui fi'il dalam suatu kalimat adalah mengetahui tanda-tanda fi'il atau alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Ada beberapa tanda. Yang pertama, dia menunjukkan pekerjaan. Tentunya kalau kita tahu arti suatu kata dan arti kata tersebut adalah suatu pekerjaan, maka kita sudah tahu, kita sudah paham bahwa kata tersebut adalah fi'il. Selanjutnya adalah diawali dengan qad. Jadi sebelum kata diawali qad, kemudian kata, maka kata yang terletak setelah qad adalah fi'il. Begitu juga dengan sin dan saufa. Kemudian diakhiri dengan tak ta'nis as-sakinah. Tak ta'nis sakinah itu apa? Tak ta'nis itu tak biasa yang disukun, tak yang menunjukkan perempuan istilahnya. Kita mulai bahas secara rinci satu persatu. Yang pertama, tanda dari fi'il adalah diawali dengan qad. Qad ketika masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari, dia mempunyai arti yang berbeda. Ketika dia masuk ke fi'il madhi, maka arti qad di sini menjadi benar-benar, tenanan, benar-benar. Sedangkan mudhari, ketika qad terletak sebelum fi'il mudhari, maka fi'il mudhari, maka qad di sini dia artinya adalah terkadang. Kita lihat contoh di sini.
Qad najaha al-mahiru. Qad yanjahu al-mahiru. Najaha di sini ada fi'il madhi, yanjahu adalah fi'il mudhari. Qad najaha al-mahiru, maka qad yang terletak untuk fi'il madhi artinya adalah benar-benar. Qad najaha al-mahiru, orang-orang yang cerdas benar-benar berhasil. Qad yanjahu al-mahiru, yanjahu adalah fi'il mudhari. Qad yanjahu al-mahiru, orang-orang yang cerdas. Qad yanjahu, terkadang berhasil. Ya. Jadi yang pertama ada lafadz qad. Ketika dia terletak setelah qad, kita lihat di sini ada qad, Lafadz selanjutnya ini najaha yanjahu. Oh, berarti najaha adalah fi'il, yanjahu adalah fi'il, karena terletak setelah qad. Misal qadnya enggak ada, kita gimana? Kita bagaimana cara mengetahui bahwa najaha adalah fi'il? Kita ikuti ke yang tadi, ke wazan. Najaha fa'ala, berarti dia adalah fi'il. Ya. Jadi yang pertama, kata yang terletak setelah qad pasti fi'il, qad fi'il. Nah, artinya qad ketika masuk ke madhi dia artinya benar-benar. Ketika qad masuk ke mudhari dia artinya terkadang. Contoh yang lain, qad hadara at-tullabu, berarti artinya para siswa benar-benar telah datang. Qad yahduru at-tullab, para siswa terkadang datang. Ya. Jadi artinya bisa benar-benar atau terkadang, tergantung dia fi'il apa, madhi atau mudhari. Bisa dipahami ya? Kita ulangi sebentar. Jadi yang terletak setelah qad pasti fi'il. Najaha setelah qad, yanjahu setelah qad pasti dia fi'il, najaha yanjahu. Hadara yahduru pasti fi'il. Sudah dapat bahwa mereka adalah fi'il. Nah, sekarang karena mereka diawali qad, maka qad di sini artinya apa? Artinya bisa benar-benar, bisa terkadang. Ya. Kita sudah tahu dia fi'il. Kemudian qad. Nah, kita cari tahu dia fi'il apa? Fi'il madhi. Oh, berarti qadnya artinya adalah benar-benar. Selanjutnya tanda yang ketiga itu adalah sin atau saufa. Ya, bisini kelawan sin atau dengan saufa, Sin dan saufa ini artinya sama untuk menunjukkan pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi artinya sama-sama akan. Perbedaannya adalah sin, ketika fi'il diawali dengan sin, maka pekerjaan tersebut akan dilakukan dalam waktu yang dekat, waktu yang diketahui. Bedanya kalau saufa, maka pekerjaan tersebut dilakukan waktu yang lama atau waktu pekerjaannya belum diketahui. Ya, jadi kalau sin itu akan waktu dekat, saufa itu akan tetapi waktunya belum diketahui. Contohnya di sini, sayanjahu al-mujtahidu. Ada sa di sini, berarti kata yang terletak setelah sa, yanjahu, dia adalah fi'il. Tanda fi'ilnya apa? Diawali oleh sin. Sayakrumu, sa berarti yakrumu fi'il. Saufa tanfa'u, ada saufa, maka kata yang terletak setelahnya adalah fi'il. Saufa yadhharu, ada saufa, maka kata yang terletak selanjutnya yadhharu, dia adalah fi'il. Sampai sini bisa ya, bisa dipahami. Kemudian untuk artinya seperti yang tadi, sayanjahu al-mujtahid, seorang yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, akan berhasilnya di sini pasti dalam waktu dekat. Sayakrumu al-muta'allim, orang yang memberikan pelajaran, orang yang mengajar itu pasti akan mendapat kehormatan. Nah, mendapatkan kehormatan dalam waktu yang dekat. Saufa tanfa'u al-ukhuwah. Tanfa'u di sini terletak setelah saufa. Seperti kita tahu, saufa ini waktu lama yang belum diketahui atau yang belum diketahui. Saufa tanfa'u al-ukhuwah. Persaudaraan itu suatu saat pasti akan bermanfaat. Nah, kemanfaatan dari persaudaraan ini bisa terjadi besok, bisa terjadi entah berapa tahun lagi, belum kita ketahui, tapi pasti akan terjadi. Saufa yadhharu al-haqq.
suatu kebenaran pasti akan nampak, ya. Suatu kebenaran pasti akan nampak, entah nampaknya setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, nanti pasti akan nampak. Itu perbedaannya antara sa dan saufa. Jadi sa itu untuk waktu dekat, saufa untuk waktu jauh. Kata yang terletak setelah sa atau saufa, dia adalah fi'il, yanjah, yakrum, tanfa'u, yadhharu. Selanjutnya diakhiri dengan ta ta'nis. Ta ta'nis itu adalah tak yang menunjukkan perempuan, yaitu tak seperti ini, kemudian as-sakinah yang disukun. Tak biasa, tak menunjukkan perempuan yang disukun, harokatnya disukun. Nafa'at al-ukhuwah, suatu persaudaraan itu pasti bermanfaat. Zaharat al-hasanah, kebaikan akan nampak. Ja'at at-talibah, seorang siswi telah datang. 3 kata di awal, mereka diakhiri dengan tak ta'nis di sini. Nafa'at, zaharat, ja'at, ketiga-tiganya diakhiri tak ta'nis, maka ketiga kata tersebut bisa dipastikan adalah fi'il, karena salah satu tanda fi'il adalah diakhiri dengan tak ta'nis. Bisa ya? Jadi kalau misalkan di tasrifan itu ketika doroba, dorobu, dorobat, ketika domir hiya, dorobat, katabat, najahat, sarakat, akalat, mereka semua diakhiri dengan tak ta'nis, maka tanda dari fi'il tersebut adalah diakhiri dengan tak ta'nis. Demikian penjelasan singkat, mungkin penjelasan saya agak terlalu cepat, bisa kalian play ulang lagi 2-3 kali kalian play agar bisa lebih dipahami. Dan sebelum kita akhiri, kita akan bahas sedikit, kita akan mengulang sedikit tentang pelajaran hari ini. Jadi alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il tadi ada beberapa, bisa diketahui dengan menyesuaikan dengan wazan yang pertama, atau dengan alamatul fi'il, dengan tanda-tanda fi'il. Kalau menyesuaikan wazan, kalian tadi sudah bisa disesuaikan dengan pelajaran shorof. Kemudian selain dengan wazan adalah dengan alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il, yaitu yang pertama dia menunjukkan pekerjaan, tentunya kita harus tahu artinya. Kemudian yang kedua, dia diawali qad, diawali sin, diawali saufa. Jadi qad, sin, saufa ketika terletak di awal, kata selanjutnya pasti fi'il. Yang terakhir adalah diakhiri dengan tak ta'nis. Ketika suatu kata lafadz ada tak ta'nis di akhirnya, maka dipastikan dia adalah fi'il. Dan demikian apa yang kita sampaikan, kita pelajari hari ini. Semoga nanti dapat bermanfaat. Silahkan kalian tulis-tulis, kalian catat mana yang penting dan mana yang perlu kalian pahami lebih jauh. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui Classroom atau melalui WhatsApp, bisa. Terima kasih. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.